yen ing tawang ana lintang. Kini tak lanjutke mesti direkam. Wong bagus aku ngenteni. Sisit. Kok ora dilanjut? Marang meka engang koso. Tepuk tangan untuk kita bertiga yuk. Saya boleh melanjutkan ini berarti. Lanjutkan. Oke. Kita ketemu lagi Sutresno Budaya dalam obrolan budaya, tapi tema kita beda. Beda lagi. Beda lagi. Apa itu temanya? Temanya ngeleluri budaya. Ngeleluri budaya. Nah, cocok masih bersama Mbak Endah Sarawas. Ayo. Ayo, Ulang. alon-alon Mas, alon-alon Pak sopir. Masih bersama Mbak Endah Saraswati Nggih, dan juga ada matur Mbak nuwun. Anis Agustin. Hore, Matur kita tepuk tangan nuwun. dulu. Tepuk tangan lagi. Pokoknya sak jam tepuk Tepuk tangan tangan terus. Mbak Endah. Nggih, pripun? Ngeleluri budaya, salah satunya yaitu lagu yang ada di, ya boleh dikatakan khususnya di Jogja atau Nggih. umumnya di Jawa begitu ya. Sangat elok, sangat enak banget ketika didengarkan, dan ini sampai besok pasti juga akan dilestarikan oleh para penerus kita begitu ya. Inginnya seperti itu. Betul, dengan harapannya. penuh harap bahwa memang lagu yang menjadi apa ya, ciri khas begitu ya. Nggih. Orang timur boleh dikatakan begitu, agar tidak Punah. punah begitu saja. Nah, kali ini kita akan bahas itu. Nah, Nggih. saya akan membahasnya terkait dengan busananya dulu ini Oh, ya. busananya. Ini juga ngeluri budaya juga. Iya, betul. Busana yang dipakai. Nggih, Kalau kutu Mbak, baru. oh langsung disebutkan Nggih. kutu baru dari Mbak Endah warnanya merah. Enggak usah begitu nyariin ya. kutunya di mana. Nggak, saya juga nggak nyari, nggak kelihatan. Ya, Loh, toh kameramen ini nggih kabeh ya. Iya. Mesti dominat tar golek kutune Iya, Mbak Endah kutunya ngerti, Mbak Endah loh. gimana? Mau Terus nyari. pengen metani Nah, itu. Kene tak petanane Mbak. Toh. kutu baru. Iya. Itu yang diagem Mbak Endah. Kalau ini kayaknya kekinian juga ini. Jeh, Ya, betul. ini kebaya apa itu Mbak Ini Anis? kebaya modifikasi. Modifikasi. Modifikasi dari kebaya Kartini ke Mm-mm. modern. Oke, Mas. baik. Kalau saya sendiri menggunakan sorjan. Surjan. Ya. Nggih. Ngayujan, Ayo, baik. jadi. Saya pengen ke Mbak Anis dulu, Mbak Endah ini, karena saya terkesima dengan gelungannya. Nah, itu. Gelungannya, Bagaimana, gelungannya Mas? yang boleh dikatakan anak sekarang tapi suka dengan Gelungan dandanan Jawa. gelungan Jawa. Ya, Ini benar. boleh diceritakan nggak Mbak Anis? Apakah memang hanya sekedar tampil di atas pentas saja atau memang Mbak Anis suka dengan dandanan Jawa atau gelungan Jawa ini? Di sisi lain suka, di sisi lain ya cuman ini aja Mas buat contoh buat Mm-mm. anak-anak muda. Oke. Semoga dapat melestarikan budaya kita, Mm-mm. anglaluri budaya Jawi dengan sanggul ini. Sanggul atau gelungan ya. nggih. Biar napa klasik nggih Mbak? Ya. Nika, Klasik. Desik, ya. Mm-mm. Jadi napa nggih mempertahankan apa? Ya mempertahankan, Iya, melestarikan. Biar tidak punah nanti. Kalau nek- mempertahankan kemerdekaan. Iya. Merdeka. Nanti kalau diambil orang luar negeri kalau apa semuanya sanggulan di sana kita gimana? Iya, betul. Intinya gini, jangan Gimana, sampai Mbak jangan Endah? sampai Mm-mm. jangan sampai ini kan milik kita, milik Ya. Indonesia. Jangan Mm-mm. sampai kita itu malah belajarnya dari orang luar negeri. Nah, Intinya seperti itu, Cocok. ya kan? Intinya seperti itu. Jadi ya milik kita ya gimana caranya kita melestarikan, Menjaga. kita Ya. menjaga Menjaga. gitu. terkait dengan gelungan, pastinya prosesnya juga tidak sebentar Mbak untuk membuat gelungan yang begitu indah begitu. Harus dengan kesabaran. Nah, diceritain Dan dong prosesnya kayak ketabahan apa hati, sih? Mas. Ini karena mungkin anak-anak yang boleh dikatakan Gen Z ini Iya. penasaran tuh buatnya gimana ya? Maunya simple. Iya, Sak, 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 simple. sak, das, 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 nah, das, gitu. begitu. Nggak bisa ya Mbak ya, karena kita Ya. harus pasang ini Deh. sunggarnya dulu. Oke. Ini kan udah Subalnya subalnya. juga harus dipasang, Oke. dibenerin Dipasang di dulu, tengah. terus Mhm. nanti di apa di pener-pener ke Iya. biar nggak Disimetriskan kebalik. maksudnya. Iya. Oke. Iya. Biar nggak kebalik
kemarin ada juga yang kebalik masangnya juga ya yang di YouTube itu. Iya jangan sampai. Jangan Jadi sampai. memang harus dengan kesabaran dan Oke. ketelitian. Kurang lebih berapa menit kalau pasang sanggul kayak gitu Mbak Setengah Anis? jam ya Mbak ya. Ya kurang Setengah jam. lebihnya ya. Iya. 30 menit. 30 Itu hanya menitan. pasang sanggul. Iya baru pasang sanggulnya. Belum make upnya. Belum. Ya sekitar 1 jaman ya Mbak ya. Kalau model-model Gimana? sanggul kayak Pengen gitu, jadi penyanyi? oh jangan, jangan. Nanti nggak ada ya. yang dengerin Iya. kalau saya nyanyi. Ya nggih. Mbak Anis, kalau Nggih. model sanggul Jawa itu ada berapa kalau boleh tahu? Ada sanggul teko, Sanggul teko, sanggul mondol, mondol, terus ada yang cepol. Kalau yang Cepol. cepol itu yang ini loh Mas, yang cuman kecil kecil dowo itu. yang di sini. Oh. Kok jenengan dari tadi sukanya Oh, yang oh, dowo kecil banget? dowo. Lah Mbak Anis bilangnya gini ya. Jadi iya. menandakan dowo. Modot gitu. Modot. Terus Oke. ada yang dari asli dari apa itu Mbak? Cemoro. Cemoro. Nah, cemoro yang dibentuk itu. Nggih. Oke. Kalau ini cuman langsung aja. Nggih. Oke. Intinya gini Mas, kalau Gimana, sekarang Mbak itu Endah? pemasangan sanggul itu tuh lebih mudah dan lebih praktis karena sudah ada subal. Kalau zaman Iya. dahulu, Sasak. kala itu saya mengalami yang namanya disasak Sasak. setiap hari nih Nah. rambutnya. Disasak setiap hari sampai patah-patah. Bukan goyangannya aja yang Iya, dipatah-patah. Tapi rambutnya apa namanya, Mbak? hairspray-nya Hairspray, juga. ya. Wah, pokoknya merusak rambut. Tapi ya itulah demi melestarikan budaya nggak Budaya. masalah ya. Iya. Nah, sekarang tuh lebih simpel lagi. dipermudah. Iya, lebih dipermudah. Jadi ada subalnya. Jadi Oke. tinggal diset-set, nggak perlu disasak saya udah cantik gitu ya. Oke. Cuman yang paling penting satu, Gimana? tidak meninggalkan pakemnya. Nah, gitu. betul. Jangan asal J, begitu ya. Kadang ada yang asal cementel atau Iya. mungkin ada yang pakai sanggul tapi yang asal dipakai langsung itu loh Mas. Mm-mm, betul, yang betul. gini ya Mbak ya. Iya. gitu. J. Wig sanggul boleh Iya, dikatakan begitu iya. ya. Sebenarnya nggak etis ya Mbak. J, kalau saya sih lebih menyarankan ya itu tadi kalau misalnya emang nggak ahli banget bersanggul Jawa, ya makainya sanggul Jawa ya jangan asal-asalnya, jangan asal-asalan. Betul. Pakai belakon pun juga kan Iya, seperti itu. Ya betul. disesuaikan ukurannya, jangan Jangan munduk-munduk dipendek-pendek begitu ya. atau malah mondolannya Harus dikasih pas. di piring gini ada ya. Jangan Nah, sampai. kan gitu karena kan semuanya juga ada maknanya Iya. tersendiri. Iya, betul. gitu. Tapi ngomong-ngomong belakang saya udah pas loh, Mbak. Coba Mas Sudah pas ya? lihat saya. Alisnya nggak ketutupan aja Mas. Baik, tadi mengenai sanggul. Kalau Iya, busana Jawa memang berbagai macam begitu ya. Dalam arti ketika perempuan menggunakan salah satunya kutu baru dan juga mungkin kutu lama ada enggak sih, Mbak? Ada ya? Ada nggak sih? Ini aja kutu baru tapi sudah dimodifikasi juga Oh iya, ya. udah Kalau modifikasi. zaman dulu kan nggak ada manik-manik payetnya, nggak ada kristal-kristalnya. Betul. Jadi benar-benar polosan Polos gitu. begitu. Jadi, Jadi- ada juga kebaya Iya. Kartini segala macam kan Mm-mm. zaman dulu gitu. Model dulu tapi sekarang in lagi. Nah, in lagi Nah. agar anak-anak muda zaman sekarang mau mengenakan kebaya itu gimana sih caranya? Nah, itu kan PR juga. Betul. Nah, makanya sekarang gimana caranya kebaya itu juga dimodifikasi itu Iya. tadi walaupun kutu baru. Nah, Diinkan lagi. Diinkan lagi, ditrendingkan lagi. lagi. tapi generasi Z mengatakan bahwa waduh, menggunakan busana Jawa itu Desa. bukan Betul. Gimana? ribet, riwah, Ah. sumuk dan sebagainya. Nah, menanggapi hal itu karena memang Mbak Anis juga masih generasi, boleh dikatakan generasi milenial, Mbak Endah ya agak-agak lah gitu ya. Iya. Tetap melestarikan boleh lah, budaya iya, begitu iya. ya Mbak Endah ya. Tapi kan tetap jiwa muda. Iya, Iya, betul. harus- Tapi saya pengen tahu juga nih bagaimana agar mereka tuh mencintai busana yang boleh dikatakan karakteristik orang Jawa begitu. Agar mereka tertarik tidak hanya pada waktu di apa namanya di waktu-waktu resepsi pernikahan atau mungkin waktu hajatan dan sebagainya begitu. Mbak Indah sendiri bagaimana? Tipsnya ada tips tersendiri tuh untuk anak-anak muda nggak? Iya, kalau saya sih kalau misalnya ada anak muda yang bilang, "Wah, nek nganggo kebaya iki nggo busana Jawa sumuk ribet." Kayak wong sumuk." tua begitu ya? Heeh, jadul kok aku ketok tua dan sebenarnya malah salah loh. Kebaya itu kan tergantung bahannya. Nah, Kayak yang sekarang saya pakai, ini kan langsung ke kulit ya. Iya. Artinya kalau dia bilang sumuk itu malah nyun Nggak sewu, mungkin ya. nggak masuk akal ya, karena ini langsung menyentuh kulit yang dapat udara kan Oke. gitu. Jadi itu ngeles aja sih ya kalau menurut saya ya gitu. Ya intinya memilih kebaya yang benar-benar bahannya itu nyaman Comfort dipakai. begitu ya. Segala sesuatu kalau nyaman kan enak loh Mas. Betul, Yang kalau penting nyaman itu nyaman, enak. nyaman untuk diri kita sendiri gitu. Kalau diri kita sendiri memakainya sudah nyaman, pasti orang lain pun menatap juga. Wah, kan gitu kan, Gimana gitu Mas loh. Agus menatap kita? wah, gitu seperti kan. pengen nyari kutu. Seperti pengen nyari kutu loh ya.
Oke, itu salah satu tipsnya dari Mbak Endah. Kalau dari Mbak Anis sendiri apa? Mungkin ada beberapa hal yang pengen disampaikan nih terkait dengan busana Jawa yang boleh dikatakan ya nggak modern nih, nggak keren nih dipakai gitu. Iya. Bagaimana Mbak Anis? Ada sedikit banyak orang yang bilang kalau pakai kebaya itu malah anggun dan seksi. Wah, keren, tuh, anggun dan kan? seksi. Jadi anggunnya itu ada karismanya sendiri. Nah, Nah, itu yang membuat saya itu semangat berbudaya Jawa memakai kebaya ini. oke. Memakai kebaya. Walaupun sudah saya Modifikasi, Iya. nggak masalah yang Karena penting ya gimana ya, muri-muri. Mas? Dan tidak sumuk ya Mbak? Enggak nggak sumuk ya. Dan alasan modifikasi itu karena ya sekarang gimana Tuntutan mungkin ya, tuntutan ya. Iya, tuntutan. Ya nggak tuntutan sih Mas, cuman biar Mengikuti zaman aja, Ya, tuntutan zaman. Mengikuti zaman aja. sesuai selera aja ya Mbak ya. Yang penting tidak meninggalkan adatnya. Oke. Jadi sesuai dengan boleh dikatakan pakem begitu ya. Iya. Tidak boleh melanggar aturan yang Betul. ada. Nanti malah digeguyu. Nah, Iya. misalnya kita Yang pakai kebaya seperti person. ini. Sekarang kan banyak sekali ya. Orang salah kaprah penyanyi-penyanyi sekarang gitu. Ya. Ya, itu mungkin dibikin ada apa ya, seminar atau apa ya, istilahnya busana Jawa kalau mau dipakai seperti ini. Nah, sekarang banyak sekali penyanyi yang maaf nyun Ya. sewu, udah memakai sininya udah bagus-bagus, pakai sanggul Jawa, belahannya sampai di Nah, sebentar tak Ya bayangin kan? dulu. Terlalu mudah Ya. mencari kutunya itu loh. Belahannya mungkin agak-agak Nah, itu. intinya kalau Terlalu memakai- panjang itu bener, ya. kalau mau pakai kebaya ya udah sesuai pakemnya seperti apa. Nah. Kalau memang mau niat seperti itu nggak usah pakai kebaya sekalian. Betul. Karena saya jangan merusak tradisi lah gitu. Iya. Jangan merusak budaya Indonesia. gitu setuju loh. banget saya. Sangat-sangat setuju, luar biasa. Sangat setuju. Sangat setuju. Iya dong. Saya sangat setuju sekali Memang ya. kita nggak bisa sarimbitan ini ya. Iya. Iya, sarang kita. Iya, pas kan? Biru-biru Dan sama saya berasa merah. wasit di Baik, semakin menarik obrolan kita di kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Oke. Sutresno Budaya, kita lanjut lagi obrolan yang cukup keren, cukup Seru, beken, seru. betul, cukup mewah begitu ya. mepet sawah. Sawah. Oke, terkait dengan ngeluri budaya begitu ya. Tadi kan kita terkait dengan busana nih, sekelumit begitu ya. Memang masih banyak banget yang harus kita bahas karena mungkin boleh dikatakan kalau kita bahas semuanya nggak bakal cukup waktunya. Betul begitu ya. Kita kan ngobrolin terkait dengan lagu-lagu yang mungkin juga harus kita ngeluri begitu ya. Harus kita lestarikan, apalagi lagu-lagu Jawa. Benar. Ini Mbak Endah, Mbak Anis, pastinya kita tahu bahwa beliau ini adalah ya master ya, queen. Nah, the queen. Nah, Enggak sama kok sama. the queen of campur sari. Sama. Luar biasa, Mbak. Saya pernah dengar karena kan saya juga seorang announcer atau penyiar Wis. begitu ya. Pastinya lagu-lagu Mbak Ina juga hafal Pantesan suaranya gitu ya. Apalagi yang ini yang agak dulu-dulu gitu ya, yang duet dengan siapa tuh Mas Keli-Keli itu ya, Mas Keli itu Lara. Iya, Siapa sih Mas Keli? iya. Mas Keli itu ya, Siapa sih? Mas Keli itu Iya, mantan pacar saya. Mas Keli itu yang merusak Mbak Endah. Iya, yang pertama Kata Mbak kali Endah. laki-laki di Indonesia yang merusak satu-satunya laki-laki yang berani merusak. Oke, Iya. itu adalah BBM gitu ya Mbak ya. Iya, benar-benar Saya mantenan. pertama kali keluar itu, lagunya kok beda dengan genre-genre Iya. campur sari yang lalu Iya. gitu ya, yang tahun lalu maksudnya, yang sudah beberapa waktu yang lalu, tapi enak banget didengar dan familiar dan juga bisa dikatakan lagu ini ya apa ya, mudah dihafal Sepanjang gitu masa ya. ya, sepanjang masa. Berkesan banget. Ada kenangan tersendiri. Aku hafal loh lagunya, sedikit hafal sih. Ya, gimana coba. Saya contoh ya. Ya. Paling penak penganten Asik, anyar. asik. Lungguh cecer katon biar begitu. Jangan diteruskan nanti tidak nyanyi Mas Keli saya. Masih jangan yang paling sering ini. Gremet-gremet golek Isa, Isa klar bareng ketemu langsung dong lekar. Karena terus imajinasi iya, imajinasi kita itu ini lagu apa sih gitu ya? Satu ronde rasanya wajar. Dua ronde sampai ke lenjang. Nah, ya. 3 ronde kayak dihajar gitu ya. 4 ronde
bisa sampai fajar. Nah, sampai 7 kali ya. 5 Ya. ronde burung kurang ajar. 6 ronde minta diajar, 7 ronde aku iso modian. Nah, itu. Nah, sebenarnya sih kata-kata ambiar pertama kali ya sebenarnya Dari di tahun dari itu begitu ya, ya. ya. Tapi Sekarang sampai saat ini masih enak banget masih viral itu didengarkan. ya. Iya. Alhamdulillah itu viral beberapa kali itu. Tapi Mbak Indah sendiri kan juga mengeluarkan album yang keren, yang Witing Tresno jalaran saka lembaran 5 kayak gitu ya. Meeting Tresno jalaran saka kulino. Oh, jangan kulino ya. sangat nyata kalau itu Iya. Mbak. Kulino ana lembaran 5. Baik, Mbak Indah bisa dinyanyikan lagunya itu, kan kita juga kangen terkait dengan itu. Iya. Biene ora ngerti ning opo sliramu kok bola bali moro Witing Tresno jalaran saka kulino yen Kak Lali lupa ya. Tapi keren. banyak ya Mas Banyak soalnya. banget ya. Karena Ya, albumnya bener. banyak banget. Jadi Witing Tresno Jalaran saka kulino. Dadose mboten ampun kulino kalih kula nggih Mas. Aja kulino sembrenes lho Mas ya. Ojo. Aku kulinane wong loro iki. Kalau Sing ketok. Itu ya lagunya ya Mbak Ya, ya. itu alhamdulillah sih. Itu udah beberapa tahun yang lalu juga gitu Iya, ya. Tapi itu, untuk akhir-akhir ini ciptaan apakah Mbak sendiri. Indah juga sudah memproduksi atau akan memproduksi lagu baru lagi ini? Iya, ini kalau yang kemarin kan alhamdulillah top chart terus tuh di Wow. beberapa radio Mm-mm. di Lampung iya, di Jawa Barat, Jawa Timur itu alhamdulillah sih Witing Tresno Jalan Saka Kulino tuh booming banget alhamdulillah gitu. Nggak tahu senengnya kenapa wong ku yo ming lagu dolanan ciptaan saya sendiri kan Oke. gitu. Ya, alhamdulillah lah diapresiasi dengan baik. Ini emang udah ada nih yang besok tuh kita mau ngeluarin lagi, kita mengenang karya dari beliau maestro Bapak Mantos. Oke. Itu ada satu lagu judulnya Sakit Rindu. Oh gitu. Sepil. Sedikit aja Sakit spill Mbak. Rindu. Sudah pada tahu pasti Iya. ya. Duetnya nantilah ya. Cuma digarap menjadi yang lebih modern ya, Mbak, Betul ya? sekali, Wow. Dek. Dan dengan Dikemas lagi dan apa namanya duetannya juga bukan homogen, nggak sesama pecampur sari, nggak sesama presiden gitu. Boleh dong besok saya di speak Mbak. Ya. Ujung-ujungnya. Kita harus Iya, tapi kalau ada yang lain pengen duet dengan saya juga boleh Mbak. Kalau sakit rindu kan cowok cewek kan. Iya, cowok-cewek. Ternyata kita sama ya. Iya. Oke. Mbak Indah yang mengaransemen, kita yang menyanyikan. Iya. Iya, tambah boleh, hancur boleh. nanti ya. Hancur yang Ya gimana laki-laki. caranya lah lagu-lagu jadul gitu ya, lagu-lagu Oke. tembang-tembang lama tuh bisa Bikin di kembali gitu bisa di ya. remake lagi menjadi kekinian Karena gitu loh. tujuannya pasti Mbak Indah ini pengen mengeluri budaya Betul, begitu ya. J. Dengan lagu-lagu campur sari yang Iya. boleh dikatakan ini memang khas banget Jawanya J, J, begitu J, J, ya. J. Tapi Walaupun sekarang lirik-lirik lagunya kan banyak juga lagu campur sari yang menggunakan bahasa Inggris juga toh. Oke. Sekarang misalnya kayak lagu saya sama dulu duet saya sama Dimas Tejo Blangkon Oke. itu Melebes judulnya. Melebes. Nah, itu I love you tuh ada kata-kata I love you Oh, I segala love macam you. itu kan artinya dari bahasa Inggris juga artinya. Dek, na 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 Enggak na ono na na na. gitu loh. Nah, itu loh ya. Iya, masih ingat Aku Mbak? masih cinta padamu, Kamu, my darling I love you. you. Nah, gitu. Itu kan pakai bahasa Inggris juga artinya sangat bagus banget ya perkembangannya campur sari, nggak dengan istilahnya bahasa-bahasa yang jadul gitu loh. Tapi sudah mulai dikolaborasi dengan bahasa-bahasa yang Iya. tren Oke. sekarang. Salah satu penghargaan untuk Maestro Mantos yaitu lagu Sakit Rindu yang dirilis ulang. Tapi Oke. Mbak Indah sendiri akan merilis ulang lagu-lagu yang boleh dikatakan miliknya Mbak Indah dulu kan juga Banyak. sempat tenar loh Iya, Mbak. banyak. Kenapa nggak punya pikiran begitu Mbak? Atau memang kedepannya akan Nah, itu ada lagi saya begitu? ngikut produsernya, Mas. Oh gitu. Kalau produser bilang ini ya ya saya Rahasia akan atasan. digoda kok. Iya. Tapi Rahasia ada atasan. keinginan begitu ya Iya, untuk kan seperti merilis itu, ulang begitu. Insya Allah ya. Biasanya kan seperti itu kan dari labelnya sendiri ya, yang karena Oke. untuk hak cipta segala macam kan sudah beliaunya ya dari Oh, label gitu. mm-mm. Kalau saya sebagai sinden sebagai penyanyi ya aja Oke. gitu. Kalau Melebes itu kan juga Blebes tuh boom juga itu. booming J. banget, Booming. iya. Itu kan mungkin kalau di upkan lagi di era ini juga Lucu pastinya kali ya? juga akan Iya. booming kembali. Lucu gitu ya itu lagunya ya. Lucu. Apa campur sari tapi jenaka Gokil, gitu ya, ya. seperti Lucu. BBM itu juga. Iya. Dari lirik-liriknya gitu ya. Betul. Baik. Kalau Mbak Ani sendiri kan ini Iya. sampai saat ini juga masih menaungi yang namanya job-job
gitu ya, Iya, job-job untuk nyanyi di satu tempat ke tempat lain. Mbak Endah juga iya. Nah, apakah lagu-lagu Jawa ini juga masih sangat menginspirasi untuk Masih, dibumingkan di masih. tanah Jawa khususnya? Iya. Terkadang saya itu kalau ngejob itu diwelingi sanggulan ya Mbak, ya. Lagunya yang klasik-klasik. Oke. Nggih. Sampai lokasi ya tetap nanti Dangdutan. akhir-akhir Iya, tetap. cenderung ke dangdut kalau udah yang pertengahan, Mas. Mungkin karena sekarang permintaan ya Mbak ya. Industri yang namanya Iya. masyarakat kita seperti itu ya gitu. Artinya ya itu, sudah Mas. kita mengikutin aja. Iya, Ya tapi- seperti saya sama, Iya. saya dulu juga di proses saya juga seperti itu. Mbak, nanti klasikan ya pakai sanggulan Jawa, Iya. pakai ini. Oh nggih. Nanti lagunya lagu-lagu Jawa ya Mbak nggih. Nanti di ujungnya tetap aja Tetap. semi terus langsung Iya. jeder Oh. gitu. Jadi tapi tetap ya tetap tidak meninggalkan budaya Jawa, tetap kita tetap. pakaiannya rapi, Jeh. kayak pakai sanggul, pakai kebaya gitu. Gitu. Baik, luar biasa. Ternyata kalau ngobrol terkait dengan budaya ini sangat banyak banget begitu Banyak ya. banget. Dan budaya kita kan nggak cuman kalau di Busana kan kita cara melestarikan budaya Jawa itu tidak hanya kebaya, tapi kita betul. juga bisa melestarikan dengan batik. Nah, Ya. itu biasa yang saya gunakan. Mm-mm. Kalau misalnya ada instansi atau apa, misalnya ngundang saya buat acara-acara instansi atau apa yang nyun sewu lebih ke nasional atau internasional kan rata-rata beliau-beliaunya batik, ya menghendaki untuk memakai batik ya. gitu. Ya. Jadi ya tetap batik-batik parada. Sekarang kan juga keren-keren ya, bagus dimodifikasi. Dimodifikasi. Ya, itu juga salah satu kita caranya melestarikan budaya Jawa Oke. gitu. Dan juga Alternatif ya. betul. Dan juga ketika kita ngobrol dengan bahasa Jawa itu juga salah satu hal yang sangat luar biasa untuk J. melestarikan Oke. salah J. satu Betul. budaya Budaya. kita ya. Dalam arti ketika kita di depan orang banyak jalan ya tidak langsung gelenteng J. begitu Nyuwun ya. sewu. Nyuwun sewu, Toto kromonya ya, betul. attitude-nya itu yang paling penting. Baik, saya Oke. tahu bahwa Mbak Endah ini pernah menjadi presenter ya, luar biasa. Waduh. Baik dan juga di televisi. Iya. Dan ini ada challenge begitu ya. Karena kita sudah mau berakhir ya. Nanti Mbak Endah closing, closing untuk acara ini begitu ya, obrolan budaya kali ini, dan saya juga pengen dengarkan Mbak Anis juga nanti closingnya. Nama ini caranya apa? Obrolan budaya. Obrolan Obrolan budaya. budaya. Mbak Endah dulu atau Mbak Anis dulu Mbak nih? Anis dulu. Mbak Anis dulu. Saya kasih waktu 3 detik, 3, 2, 1. Ijazah Tresna Budaya menika cekap semanten berbincang-bincang podcast wonten ing adicara Angleluri Budaya Jawi RRI Jogja. Mbak bilih kepanggih malih wonten ing sanes wekdal. Matur suwun. Wih, Mbak Endah. Monggo. Jadi saya tugasnya tak serahkan Mbak Endah. Silahkan Mbak Endah. Jumlah wesah juk wes. Baik pemirsa, kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan, tentunya masih di acara yang Leluri Budaya Jawi. Yeay. Nantinya kita akan kembali lagi tentunya dengan narasumber-narasumber yang tentunya lebih seru, yang akan membagikan apa ya, membagikan ilmu-ilmunya, yang membagikan informasi-informasi yang bermanfaat. Yeay. Dan Baik. akhirnya saya Indah Saraswati mohon undur diri bersama RRI Jogja juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku.